pertama untuk kulit risolesnya kita siapkan tepung terigu ya, tepung terigu ini saya pakai 300 gram dan tepung tapioka sedikit saja ya, ini saya kasih 1 ons ya, 1 ons. Terus selanjutnya yaitu 1 sendok teh gula pasir dan sepucuk sendok teh garam biar nanti kulitnya itu ada sedikit rasa. Selanjutnya untuk isiannya yaitu kita siapkan daging ayam, kemudian wortel, dan di sini saya memakai bengkoang, dan mari selanjutnya kita potong-potong bengkoang, wortel, dan ayamnya untuk isiannya. Selanjutnya setelah wortel sama bengkoangnya kita iris, tergantung selera ya, saya mengirisnya dengan dadu kecil-kecil, dan ini ayamnya juga kita potong-potong kecil, kita cincang kecil. Selanjutnya kita siapkan bumbu untuk isiannya ya. Jadi ini bahan-bahan untuk bumbunya, yaitu saya pakai 3 siung bawang putih, 1 kemiri, merica beberapa butir, kemudian garam, gula, dan penyedapnya saya memakai masako rasa ayam. Selanjutnya kita haluskan terlebih dahulu bumbunya. Kita mulai untuk pembuatan isinya dulu ya. Jadi kita panaskan minyak, kemudian bumbu yang telah kita haluskan kita goreng sampai harum ya, sampai matang atau keluar bau harum. Setelah itu kita masukkan terlebih dahulu wortelnya, karena wortelnya itu mungkin agak lama ya untuk bisa matang. Jadi kita masukkan wortelnya, setelah wortel kemudian kita masukkan daging ayamnya. Kita bisa tambahkan sedikit air ya, agar bumbunya meresap dan daging ayam serta wortelnya bisa lebih cepat matang.
Untuk bengkoangnya sendiri kita memasukkannya nanti setelah keduanya wortel dan daging ayamnya matang, baru kita masukkan dan kita campurkan, kita oseng sebentar saja, karena buah bengkoang itu kan memang buah ya, sejenis buah, jadi sebenarnya tidak perlu kita masak, cuma untuk campuran isinya aja biar lebih nikmat dan rasa buahnya itu masih ada, jadi tidak perlu kita masak sampai terlalu matang. Setelah setengah matang ya, kita masukkan masakonya. Setelah itu baru bengkoangnya. Kita campur sebentar saja ya, asal bumbunya sudah tercampur rata, bisa kita angkat. Sudah cukup ya, kompor bisa kita matikan. Selanjutnya kita angkat. Seperti ini. Jadi seperti inilah isinya, isi lumpia ya, yaitu bahannya dari wortel, daging ayam, dan bengkoang. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu sambil menunggu isiannya ini dingin, sementara kita membuat untuk kulitnya. Pembuatan adonan kulit lumpianya ya, yang kita siapkan yaitu tepung tadi yang saya ambil ini 300 gram tepung terigu, kita tambahkan 1 ons tepung tapioka, kemudian tambahkan sedikit garam dan sedikit gula biar tidak terlalu tawar ya rasanya. Itu kita campur dan kita tambahkan dengan air, kita aduk-aduk sampai semua tepungnya itu terlarut dalam air ya, sampai benar-benar tercampur rata, sampai benar-benar semuanya tuh tepung itu larut dengan air seperti itu. Kita masukkan air secukupnya ya. Jadi sampai lumer seperti ini ya, sampai benar-benar tercampur antara tepung dan airnya. Setelah seperti ini kelihatannya sudah ya, sudah larut. Setelah itu tambahkan air sampai tercampur lagi, jadi sampai kira-kira tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya.
Kalau masih terlalu kental, kita bisa tambahkan lagi sedikit airnya sampai agak encer ya. Jadi jangan terlalu kental, tapi juga jangan terlalu encer, kira-kira seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sudah cukup, dan kita siap untuk penggorengan. Apa ya, bukan penggorengan ya, kalau menggoreng itu kan pakai minyak, ini namanya dipanggang ya, pakai teflon itu loh. Jadi digoreng tanpa minyak, itu untuk pembuatan kulit lumpianya. Selanjutnya kita siapkan timun ya, karena saya suka menambahkan irisan timun, jadi kita iris dulu. Saya biasanya mengirisnya dengan itu ya, seperti korek api ya, irisan memanjang seperti itu. Nanti kita bisa tambahkan untuk isi lumpia, dan teman-teman bisa mencoba ya, rasanya itu lebih enak. Penggorengan, kita panaskan dulu teflon. Jadi kita siapkan semuanya ya, teflon, adonan untuk kulit. Jadi terus ini kita siapkan, ratakan tempat untuk menggulung lumpianya, kemudian isian lumpia tadi, dan irisan mentimun. Jadi nanti ketika kulit lumpia telah matang, langsung kita isi dan langsung kita gulung sehingga siap untuk digoreng ya. Sepertinya sudah mulai panas. Oh ya teman-teman, untuk adonan ini yang mau kita goreng, kita bisa tambahkan dengan sedikit minyak ya. Kita tambahkan sedikit minyak. Kita aduk, kita campur rata, dan siap digoreng. Sudah panas ya, kita bisa mencobanya. Satu tetes ya sudah. Kita siap untuk penggorengan. Sepertinya ini masih terlalu kental. Kita bisa tambahkan lagi sedikit air. Tambahkan lagi air ya, biar tidak terlalu kental, karena kalau terlalu kental nanti jadinya kulitnya itu terlalu tebal. Ini sebenarnya bisa menggunakan itu ya, panci walik, itu bisa lebih cepat, karena kemarin saya mencari belum dapat, jadi sementara kita gunakan alat seadanya. Jadi saya biasanya itu sambil menggoreng, sambil langsung saya bungkus ini sambil menggoreng sambil membungkus seperti itu. Jadi kita taruh isinya, sementara kita menunggu yang di teflon matang ya, kita bisa menggunakan waktu itu untuk membungkusnya. Jadi hangat-hangat ini langsung kita
gulung dengan isinya seperti ini. Nah, setelah kita selesai menggulung, yang di teflon ini juga sudah matang, jadi waktu tidak terbuang-buang ya, makanya waktu itu bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan yang lainnya. Jadi dengan cara seperti ini akan lebih cepat selesai ya, kurang lebih 1 sendok saja ya isiannya. Kemudian kita tambahkan mentimunnya, terserah teman-teman itu, tergantung seleranya ya, lebih suka yang bagaimana. Jadi yang jelas intinya seperti ini. Apinya jangan terlalu besar dan tapi juga jangan terlalu kecil ya, karena kalau terlalu kecil pasti lama. Nah, kalau terlalu besar itu cepet ini, kulit bawahnya itu bisa kayak cepet mengering seperti itu. Kita gulung lagi.
rusak lagi ya. Kita tambahkan timunnya di atasnya ya, sedikit saja. Kalau yang bagian dalamnya kan nggak apa-apa ya, soalnya nanti masih bisa terbungkus dengan kulit di luarnya ya, seperti ini. Pembuatan lumpia ini sangat sangat gampang dan sangat mudah kalau menurut saya. Jadi cepat pembuatannya itu, nggak ribet, nggak terlalu lama. Tergantung teman-teman sih ya. Jadi kalau menurut saya gampang sekali. Dan ini bisa kita simpan di kulkas ya. Kalau tidak habis umpamanya atau terlalu banyak, kita juga bisa menyimpannya di dalam freezer. Pembuatannya gampang, enak, dan anak-anak tuh suka sekali. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencobanya untuk menu berbuka puasa atau sahur pada bulan Ramadan. Dan jadi setelah untuk adonan kulitnya habis, kita juga selesai, tinggal menggorengnya saja. Seperti itu. Inilah hasilnya teman-teman ya. Hasilnya lumpia buatan kita hari ini seperti ini. Dan kita siap untuk menggoreng. Kita siapkan wajan, kemudian panaskan minyak di wajan, dan kita siap untuk menggoreng lumpia. Minyaknya sudah mulai panas dan lumpianya bisa kita masukkan. Saat menggoreng, usahakan untuk lipatannya ini di bagian bawah ya. Lipatan pada awalnya kita masukkan, kita taruh di bagian bawah biar tidak mudah terbuka. Usahakan saat menggoreng itu sekali penggorengan jangan terlalu banyak ya, agar tidak berdempet-dempetan dan bisa bergandeng-gandeng menjadi satu. Kalau sudah bergandeng berdempetan dengan yang lainnya, itu nanti kalau kita pisahkan sebelum dia mengering, dia akan kulitnya akan robek dan isinya bisa berhamburan keluar. Jadi seperti ini ya, agak renggang. Setelah itu nanti kita tunggu sampai dia agak mengering atau setengah matang, baru kita balik. Seperti itu. Ini sudah setengah matang, jadi bisa kita balik. Kita balik.
bagian lainnya. Tunggu sampai kulitnya agak menguning. Jadi seperti ini ya, sudah mulai menguning. Sudah matang ya, sudah matang dan siap diangkat. Oke. Ya, seperti ini hasilnya ya. Dan inilah hasilnya, lumpia goreng dan kita hidangkan dengan saus tauco. Lain kali saya bakal membuat tutorial untuk cara membuat saus tauco ini ya. Enak sekali. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.